Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua di rumah? Sehat selalu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan belajar mengenai masih di tema 6 ya. Tema 6 ini ya. Energi dan perubahannya ya. Untuk kelas 3 kita masuk ke pembelajaran yang belum, yaitu pembelajaran kedua, subtema 1 ya. Oke, sebentar. Oke, ini dia pembelajaran kedua ya. Oke, menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi ya. Menemukan kata-kata baru dalam sumber teks tentang sumber energi. Oke, kita nanti kalian baca teks ya, baca teks, terus kalian bisa menemukan kata-kata yang penting yang belum diketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dicari dengan dua cara ya. Melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, atau yang kedua bertanya langsung kepada guru atau orang tua kamu ya. Jadi kata-kata baru tentang sumber energi apa? Misalkan fotosintesis ya. Contohnya, misalkan fotosintesis. Apa artinya? Itu misalkan fotosintesis adalah proses pembuatan makanan sendiri yang terjadi pada tanaman tumbuhan berdaun hijau yang terjadi pada saat siang hari. Itu contohnya ya. Oke, kita lanjutkan tentang berikutnya ya, yaitu pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik ya. Menjaga ketersediaan air agar tetap ada dan lestari. Kemudian menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Itu kalau kita jaga air tuh kayak gitu ya. Terus yang ketiga, kalau tidak ada air, makhluk hidup nggak bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama ya. Lanjutkan pembelajaran yang ketiga ini ya. Oke, pembelajaran yang ketiga. Tadi pembelajaran yang kedua. Saya mau ngasih ini dulu ya. Oke, sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, tadi ada hal yang mungkin di buku kalian sudah lihat mengenai hubungan antar satuan waktu ya. Sebelum kita lihat sini, kita pelajari dulu rumus mengenai satuan waktu. Satuan waktu di sini ada tahun, ada bulan, ada minggu ya, ada hari, ada jam, menit, dan detik. Dan nanti kita tambahkan di sini ya. Oke, 1 tahun itu 12 bulan ya. 1 tahun itu 365 hari. Kalau tahun kehabisannya 366 hari. 1 bulan itu 4 minggu ya. 1 bulan itu 30 hari. 1 abad itu 100 tahun. 1 dasawarsa itu 10 tahun. 1 windu itu 8 tahun. Dan 1 minggu itu 7 hari ya. Kemudian 1 hari itu 24 jam ya. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. 1 jam itu adalah 3600 detik ya. Nah, kalau 1 hari berapa detik kalian hitung sendiri ya. 1 hari 24 jam, 24 kamu kali 60 ya. Itu baru dapat berapa menit ya. Kemudian kalau merubah ke detik kamu kali dengan 60 lagi, jadi 24 kali 60 kali 60, hitung sendiri. Oke. Bernyanyi dengan alat musik ya. Di sini sekarang Pak Guru hanya menjelaskan sedikit. Tadi ada di buku tema. Alat musik itu ada 2, alat musik yang melodis, alat musik yang mempunyai nada, dan alat musik yang ritmis, alat musik yang tidak bernada ya. Alat musik pengiring lagu ya. Oke, sekarang alat musik pengiring yang tidak bernada yang kita mau pelajari, alat musik ritmis, nggak bernada ya. Ada di sini ada apa? Gendang ya, ada apa ini, kecerek ya. Ada tamborin, ada rebana. Baik, kita akan coba masuk ke buku tema ya, buku tema. Mudah-mudahan dengan buku tema lebih jelas. Kita masuk ke pelajaran kita. Yang pertama itu ada bacaan teks mengenai ini ya, pembelajaran
ketiga mengenai menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama ya. Nanti kamu baca di sini, saya akan ambil kesimpulannya aja. Pak Guru hanya membaca teks poin yang penting aja supaya tidak terlalu lama ya. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama ya. Pak Guru baca poin penting ya. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali ya. Makanya di sini setelah membaca kita ambil hikmahnya ya. Kesimpulannya apa? Kita laksanakan. Berarti kita butuh makan, butuh minum supaya kita berenergi ya, melawan segala macam penyakit seperti COVID, corona, dan virus-virus lainnya yang mungkin banyak di sekitar kita ya. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Nah ini ya, makanan apa aja sih? Banyak. Apa yang kalian makan yang memiliki 5 macam poin penting? Ada karbohidrat ya, kemudian protein, vitamin, mineral ya, zat besi. Semuanya itu adalah hal-hal yang berguna bagi tubuh ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak Guru yang baca poin penting ya. Poin pentingnya adalah bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup yang ada di bumi. Semua, bukan punya kamu doang, bukan punya manusia doang, punya tumbuhan, hewan, semua juga milik mereka juga ya. Mereka adalah makhluk hidup juga, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua harus menjaga, jadi kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri. Gimana sih caranya? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Nomor 1, merawat, memelihara tanam-tanaman. Terus yang kedua, melakukan penghijauan ya. Melakukan penghijauan maksudnya apa Pak? Bikin cat warna hijau atau dicat temboknya warna hijau, bukan seperti itu ya. Tapi kita lebih cenderung yaitu melakukan penanaman pohon, walaupun satu pohon ya. 3, tidak membuang sampah. Kamu buang sampah, berarti kamu melakukan apa? Kamu melakukan perusakan terhadap lingkungan kamu sendiri. Kenapa sih? Karena dengan buang sampah, solokan macet, mampet, buat mampet, pada saat hujan bikin banjir, di sungai, di kali, itu akan banyak sampah dan akhirnya akan kamu sendiri yang rugi ya. Kali meluap, banjir. Karena apa? Karena di bawah sungai itu yang dangkal itu jadi cetek, karena di bawahnya sampah mulu. Kamu buang sampahnya sembarangan. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Oke. Yang keempat, menggunakan air secukupnya saja. Kamu jangan buang-buang air ya. Kalau buang air kamar mandi lain cerita ya. Maksudnya gini, kamu buang-buang air itu buang air yang main air, terus kamu kerannya kamu nyalain, kamu siramin ke mana-mana, becek-becekan, itu nggak bagus ya. Itu karena kamu sama juga dengan tidak memelihara air, karena air itu sumber energi. Air kita sudah pelajari sebelumnya bisa dijadikan sumber energi listrik. Kayaknya ada pertanyaan ya. Nomor 1 kita jawab saja, boleh berdasarkan teks ya. Pak Guru mengajarkan kalian baca teksnya ya. Kalau Pak Guru ini nggak baca nih, harusnya kalian baca, jangan kayak Pak Guru. Tapi di sini Pak Guru arahkan supaya kalian baca dulu teksnya, kalau nggak tahu baru jawab ini ya. Mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Ya, karena makanan dan minuman ya, Pak Guru jawab ya, adalah sumber energi bagi tubuh ya. Ini jawaban dari Pak Guru. Tapi alangkah bagusnya baca teks. Kalian ikut teks juga nggak apa-apa. Yang salah itu kalau kalian jawab salah-salahan ya. Udah salah ya, udah salah-salahan, tulisannya jelek, itu jangan sampai ya. Oke, apa gunanya air bagi tubuh? Oke, ini juga Pak Guru jawab ya. Air melarutkan zat yang ada di dalam tubuh ya. Ini kan fungsi air ya. Air juga berperan penting dalam
metabolisme zat-zat kimia yang ada dalam tubuh ya. Jadi air berperan penting ya dalam metabolisme zat-zat kimia di dalam tubuh. Oke, ini menurut Pak Guru sebenarnya simpel. Kalau kita lihat wacana bacaan teks tuh, fungsi air bagi tubuh adalah untuk sumber energi juga ya. Ya kalau kita nggak minum lemas ya, kita nggak minum tuh lemas, apalagi kalau puasa ya. Tapi minum juga membuat tubuh sedikit berenergi ya, alhamdulillah. Makanya kita manfaatkan air sebaik mungkin. Oke, pertanyaan next. Pertanyaan berikutnya, silakan ikuti, boleh ikuti teks juga boleh. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya nomor 3. Mengapa banyak daerah yang kekurangan air? Oke, sebentar saya coba. Pulpen mana pulpen? Oke, Pak Guru jawab sih, mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Sebenarnya di dalam setiap daerah ada air bersih, cuman ini yang menjadi masalah itu karena pencemaran air seperti limbah itu ya. Ini pencemaran air seperti limbah ini yang bikin air bersih itu jadi jarang, susah ditemui, bahkan tempat-tempat tertentu beli air ya. Seperti limbah dan sampah ini yang bikin, yang dibuang di air tentunya yang bikin pencemaran air, sehingga air bersih jadi nggak air bersih, air kotor, yang banyak sampah, banyak limbah. Semua buang sampah, buang limbah di kali di lingkungan sekitar ya, ini nggak bagus ya. Oke, nomor 4, pertanyaan berikutnya next. Mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Jadi kalau sumber energi kan kenapa dilestari, dijaga ya? Karena sumber energi itu akan habis ya. Sumber energi itu akan habis. Sumber energi akan habis. Kenapa? Karena ya dipakai dengan seenaknya manusia. Jadi sumber energi akan habis, sehingga ya kita harus apa? Harus melestarikannya, menjaganya ya. Itu ya. Kalau nggak habis nggak apa-apa, kamu pakai boros-boros juga nggak apa-apa ya. Oke, apa saja, nomor 5, pertanyaan next ya, apa saja yang bisa dilakukan untuk menghemat air bersih? Nah, kita kan pengen tahu nih, kita biar hemat tuh apa sih air bersih? Banyak sangat ya, sangat banyak maksudnya. Pertama, cukup kamu menghemat air ya, menghemat air. Maksudnya gimana sih ya? Pokoknya hal-hal yang menghemat air, seperti kamu mandi 6 ember, itu udah boros ya. Kamu mandi 1 ember sebenarnya cukup sih ya, maka setengah ember juga cukup kalau kamu mandinya betul-betul kadarnya tuh normal gitu. Tapi kalau kamu abnormal, nggak normal, mandi 6 ember 7 ember, wah nggak bagus ya. Menghemat air apapun caranya ya. Kemudian untuk menghemat air bersih, kamu harus mematikan keran. Kamu ini sering nih jarang mematikan keran ya. Sering nggak? Saya aja sering ya, karena lupa gitu. Jadi matikan keran yang tidak dipakai ya. Kalau nggak dipakai ya ngapain dinyalain, nanti airnya terbuang percuma, kecuali lupa ya. Kalau lupa ya kita tahu, perhatikan. Oke, itulah jawaban yang ada di buku tema. Next, kita lanjut materi kita yang ini ada percakapan antara Pak Guru sama Siti dan teman-temannya. Pak Guru lanjutkan ya, kamu bisa baca ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini ada hari-hari, nama hari ya. Oke, di sini Pak Guru akan melihat, di sini ada tabel ya, ada Januari, 31 hari, Februari, 28 atau 29 hari. Paling unik tuh bulan Februari. Di sini banyak siswa-siswa yang mungkin unik ya, kok Pak 28 29 hari ya. Sedangkan kita tahunya tuh bulan itu 30 hari Pak. Ini ada 31. Ini kamu kan belajar ini. Maret 31, April 30. Ini selang-seling aja.
Setelah 30, 31, 30, 31, 30, 31. Seperti itu seterusnya sampai Desember. Pak, itu enggak Pak yang Juli Agustus? Nah ini kok enggak Pak? Sini emang ada sebuah cara. Gimana sih cara ngapalinnya Pak? Ngapalinnya kamu pakai jari kamu yang 5 ini ya. Tadinya Pak Guru pakai begini, tapi lama-lama pengen pakai jari juga nih ya. Oke, di sini Pak Guru pakai jari. Ini ada ini aja deh ya, boleh pakai 4 jari, 5 jari juga boleh sih ya. Awalnya dari sini dulu ya, Pak Guru ajarin dari kepalan tangan ya, di sini kepalan tangan boleh. Tapi lebih enak sih ini ya. Ini lebih enak pakai 4 jari. Jadi rumus 4 jari ini pakai aja kayak gini, dari ngadep kamu ya. Kameranya ngadep kamu. Oke, baik. Dari sini ya, Pak Guru akan tunjukkan yang atas, ini yang bawah. Yang bawah ini 30 hari, yang atas 31 hari. Dan untuk Februari pengecualian, Februari tidak masuk rumus ini. Kalau Februari itu hanya 28 dan 29. Oke, kita mau biar cepat. Januari 31, Februari tidak masuk hitungan ya. Februari itu 28, 29 hari. Oke, Februari udah. Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31. Nah, habis Juli Pak, habis Pak. Nggak habis, kamu kembali ke awal lagi, ke telunjuk lagi ya. Agustus 30, Agustus, September 30 ya. Oktober 31. Oke, Oktober. Kamera. Oktober, November 30. Ya, Desember 31. Oke, kalau ada masih belum jelas, banyak banget yang bisa kamu pelajari di sini ya. Kamu bisa baca, kalau nggak ngerti baca aja, hafal lama-lama hafal kok ya, sehari 1 bulan. Oke, misalkan bulan ini Januari, hari ini 31 hari. Hari kemudian, hari besok Februari 28, 29 gitu ya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Di sini ada satuan waktu ya. Pertanyaan mengenai satuan waktu. Nah, di sini kan ada contoh nih, 1 tahun 12 bulan. Di sini nggak ada contoh yang bawah. Kamu bagaimana menjawab soal ini? Pak Guru akan ajarkan, cukup mudah ya. Ada hal yang harus kamu perhatikan. Kalau ditanya 2 tahun, itu berarti jawabannya, kalau 1 tahun 12 bulan berarti 2 dikali 12 berarti 24 bulan ya. Kemudian kalau 3 tahun, 3 kamu kali 12. Pokoknya kalau tahun berubah ke bulan itu cuma dikali dengan 12 ya. 4 tahun berarti 4 kali 12 ya. Sorry, 48 ya. Oke, kalau 5 tahun berarti kan 1 tahun itu 12 bulan. Berarti kalau 5 tahun ya kamu kali 12, 5 kali 12 ya 60. Udah ya, mudah. Kalau kamu mengerjakan ini akan terasa mudah kalau kamu hafal, bukan hafal sih, hafal perkalian cara bersusun ke bawah. Hafal perkalian nggak ngerti cara bersusun ke bawah, mau nggak mau kamu harus cara berulang ya, penjumlahan berulang ya. Misalkan 2 kali 12, 12 tambah 12 ya. 3 kali 12, 12 tambah 12 tambah 12, 3. 12 nya 3 kali gitu ya, boleh juga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. 1 minggu ada 7 hari, 2 minggu berapa hari? Nah, ini kamu buat seperti ini. Kamu kali aja 7 ya, 2 kali 7 berapa? 14 ya. Kemudian 3 minggu berapa hari? 3 kali 7 ya, berarti 21 hari. Kemudian 4 minggu berapa tuh hari? 4 kali 7 berapa? Ya, 28 hari ya. 5 minggu ya, 5 kali 12 ya. Sorry, 5 kali 7. Karena hari dari minggu ke hari ya. Berarti 35 hari. Gampang ya. Aku yakin kalau yang belajarnya sungguh-sungguh serius, kalian akan bisa. Jawab-jawab kayak gini kalian akan bisa. Ya. Baik, Pak Guru lanjutkan. Di sini teks. Nah, ini ada nama bulan. Nah, ini nama bulan nih. Misalkan contoh nomor 1 Agustus, 4 minggu 4 hari. Kalau Januari itu berapa minggu berapa hari? Ini jawabnya. Oke. Tadi kita kan sudah belajar mengenai ini ya,
em, jumlah hari ya. Jadi kita bisa jawab ini. Januari itu berapa hari sih? Kalau pakai tangan tadi ya 4 hari, 31 hari ya. Nah 31 hari itu berapa? Yaitu 31 itu 4 minggu. Karena 4 minggu itu adalah 28 hari ya. 4 minggu 28 hari supaya menjadi 31 hari itu perlu ditambah 3 ya. Oke, September pakai tangan lagi ya. Oke, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti di bawah, berarti 30 hari ya. September itu 30 hari ya. Kalau 30 hari berarti berapa minggu ya? 4 minggu. 4 minggu itu 28 hari ya. Supaya menjadi 30 berarti ditambah berapa? 28 tambah berapa supaya menjadi 30? Tambah 2 tambah 2. Oke, bulan Maret kita pakai tangan lagi ya. Januari, Februari, Maret. Maret itu di atas ini berarti 31. Waktu 31 hari ya. Kalau 31 kita tinggal lihat yang atas. 31 hari itu 4 minggu ya, 3 hari. Oke. November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, November di sini 30 hari ya. 30 hari November berarti 4 minggu 2 hari ya. Oke, ini dia jawaban-jawaban yang sudah di Pak Guru buat ya. Sebentar ya Pak Guru. Baik, lanjutkan lagi dari berikutnya ya. Pak Guru akan lanjutkan dengan alat musik yang tidak bernada ini. Marakas, tamborin, kastanyet dan rebana. Ya, ini nggak bernada, namanya alat musik ritmis. Tadi kita udah tahu, udah belajar di PowerPoint. Alat musik ada dua, alat musik melodi, alat musik yang bernada, dan alat musik yang tidak bernada atau ritmis. Ini ada nyanyian nih, matahari. Saya juga belum tahu nih nyanyinya seperti apa. Coba aja nyanyi. Mudah-mudahan bisa ya kita nyanyi bareng-bareng di sini supaya lebih suasana lebih hidup ya. Sana. Oke. Matahari kelas 3 SD ciptaan Nur Hasana. Oke, ini ada menyanyi matahari ya, kita coba ya.
Oke ya, kita sudah menyanyi Matahari. Tadi bagus banget tadi suaranya Nur Hasanah. Pak Guru salut banget, itu hebat ya. Nanti kalian nyanyi saja di rumah. Baik, itu saja Pak Guru rasa materi kita hari ini. Udah berapa menit nih sekarang? Udah berapa menit? Udah 26 menit. Baik, kita akhiri pembelajaran kita. Pak Guru sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Sehat semua buat kalian. Pak Guru doakan jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.